Baik. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Cian Ramadan Hassaltin Eskom Mkom, yang saya banggakan rekan-rekan kami dari kelompok 5, ada dengan saya sendiri, Wiji Subakti, kemudian ada eh, Siti Nurlia Klimaks, kemudian yang ketiga ada Ahmad Asyari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS kami dari kelompok 5 yang berjudul Sistem Informasi Absensi Karyawan. Izin saya dari kelompok 5. Yang pertama saya akan mempresentasikan dari hasil proyek kami, yaitu demo values. Sebelumnya kita udah ada hasil ya dari UTS kami. Kita hanya melanjutkan saja yang UASnya, yaitu yang pertama ada tabel karyawan, terus kemudian ada tabel divisi. Selanjutnya begini tabel karyawan yang sudah ditampilkan dari hasil sebelumnya di UTS kami. Ya, terus hanya kami mau melanjutkan dari UTS-nya yang ke selanjutnya ke proyek kami UAS. Next, Mas Ahmad, dari fungsi line dan fungsi sham. Ya, fungsi line di sini saya akan sedikit menjelaskan. Fungsi line adalah dalam banyaknya bahasa pemrograman dan spreadsheet Excel adalah untuk menghitung jumlah karakter dalam sebuah teks atau termasuk huruf, angka, spasi, dan tanda baca. Di mana teks adalah teks yang ingin Anda hitung sepanjang fungsi ini akan mengembalikan jumlah karakter dalam teks tersebut. Line, select name, nama, from, karyawan. Kemudian ada select sum, total present from karyawan. Kemudian ada select from karyawan. Kemudian yang ke fungsi sum, line, select nama from karyawan. Select sum, total present from karyawan. Select from karyawan. Function account. Sedikit menjelaskan dari fungsi account ya. Fungsi account di sini digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam rentang yang berisi angka. Fungsi ini berguna untuk menghitung jumlah entry numerik dalam dataset. Dalam Excel, sinteks umum fungsi account adalah sebagai berikut. Di sini value 1, value 2, dan seterusnya adalah nilai atau rentang sel yang ingin Anda hitung jumlahnya. Anda dapat memberikan hingga beberapa argumen. Sebagai contoh, jika Anda memiliki data dalam sel A1 sama dengan A2 dan ingin menghitung jumlah sel yang berisi angka di antaranya mereka, Anda dapat menggunakan fungsi count seperti ini. Select account from present where it karyawan 1 N jam datang, misalkan jam 9.00 ya. Kemudian select account X total si Radi tidak telat. Misalkan from presensi, where ide karyawan sama dengan 1. N jam datang, misalkan jam 9.00. Kemudian select account from presensi, where ide karyawan, N jam datang jam 9.00. Select account S total, Rudi tidak telat. From presensi, where ide karyawan sama dengan 1. N jam datang kurang dari jam 9. Selanjutnya, fungsi insert. Insert di sini memiliki fungsi insert
update delete. Insert into karyawan, ide karyawan, nama, alamat, nomor HP, email, total presensi, dan ide divisi. Values, Randy, Jalan Bambu Lumba, misalkan nomor telepon 089 dan seterusnya, ya. Kemudian ada update data karyawan, set nama Fikri, email fikri@gmail.com, biar ide karyawan sama dengan 1. Select from karyawan, delete from karyawan, where name sama dengan Randy. Dan begini hasilnya dari fungsi insert-nya menampilkan ada beberapa ide karyawan, selanjutnya ada nama dan alamat serta nomor handphone, email, total presensi, dan ide divisi. Kemudian ada update ya, fungsi update. Update itu untuk mengubah fungsi insert, update, delete. Ya, insert into karyawan, ide karyawan, nama alamat, nomor handphone, email, total presensi, dan ide divisi. Value, misalkan Randy, Jalan Lambu Lumba, nomor telepon sekian-sekian, dengan email randy@gmail.com, dan kemudian ada update karyawan, set nama Raihan, email raihan@gmail.com, where ide karyawan sama dengan 1. Select from karyawan, delete from karyawan, where nama Randy. Dan di sini hasilnya seperti yang sudah ditampilkan ya, hasilnya seperti ini. Ada ide karyawan, kemudian ada tadi Randy yang diinput, kemudian nomor teleponnya, ada emailnya, kemudian hasil total presensinya ada 3, dan ide divisinya di sini hasil divisinya internetnya ada 5. Next. Di sini ada delete ya, fungsi delete itu untuk menghapus, di mana menghapus fungsi insert, update, delete. Insert into karyawan, ide karyawan, nama, alamat, nomor handphone, email, total present, dan ID divisi. Value, misalkan 5, Randy, Jalan Lumba-Lumba, dengan nomor telepon 08 sekian-sekian, dan emailnya randy@gmail.com. Dan kemudian ada tabel update karyawan, set nama Raihan, email resun at where ide karyawan. Select from karyawan, delete from karyawan, where nama Randy. Dan di sini hasilnya menampilkan hasil dari hasil delete-nya ya, seperti ini. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Mas Ahmad. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu terdapat agregasi min. Pengertian agregasi sendiri adalah fungsi yang dimana digunakan untuk menampilkan nilai-nilai atribut yang ada dalam tabel. Sering pula ada kebutuhan untuk menampilkan data-data agregasi. Fungsi agregasi sendiri biasanya digunakan untuk bersamaan dengan group by clause, yaitu untuk mengelompokkan data berdasarkan kriteria yang diinginkan. Misalkan kita mengelompokkan data pegawai, tiap-tiap departemen, mengelompokkan rata-rata usia pegawai per departemen, dan lain sebagainya. Di sini pada data kami terdapat agregasi min, di mana agregasi min sendiri yaitu digunakan untuk mencari nilai-nilai terkecil atau minimum, yang mana dari sebuah data atau record di tabel. Di sini contoh agregasinya yaitu dari data kami select dengan isi nama min atau minimal dengan total present, dan from karyawan kita ambil dari karyawan dengan group by yaitu nama. Setelah kita run ketiga baris ini akan menghasilkan dengan nama dan minimal atau integer, yang mana nama-nama di sini yaitu nama karyawan yang sudah kita masukkan di awal tadi dengan minimal data record yang ada di tabel.
Selanjutnya ada agregasi maksimal atau max, di mana agregasi max ini digunakan untuk mencari nilai terbesar atau maksimum dari sebuah data atau record di tabel. Di sini terdapat 3 baris dari agregasi maksimal, yaitu select dengan kita menselect ID karyawan dengan maksimal total persen. Terus kita ambil dari from karyawan atau dari data karyawan dengan group by ID karyawan. Setelah kita run ketiga baris tersebut, di sini kita mendapatkan ID karyawan dengan karakter dan maksimal atau maksimum dengan integer, yang mana terdapat ID karyawan dengan nomor 2, 6, dan seterusnya. Dan maksimumnya yaitu 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu terdapat trigger. Pengertian trigger sendiri adalah sebuah objek dalam database yang berupa prosedur yang merespon setiap kali terdapat proses modifikasi pada tabel. Di sini terdapat 1 baris dari trigger, yaitu select from log, di mana ketika setelah kita run terdapat data ID dengan pesan dan waktu. ID dengan model integer, ID 1 pesan teks. Contohnya di sini presensi baru oleh Runtu pada tanggal 2023 bulan Mei tanggal 12. Jam datang yaitu pukul 10.45.30 dan jam pulang 16.00. Waktu yang dihasilkan sendiri yaitu terrecord dengan waktu 15.43.18. Lanjut ke trigger history, di mana di sini terdapat fungsi trigger, yang mana kita meng-create atau replace function salin to log. Return trigger as. Setelah itu kita declare dengan nama karyawan varchar 100. Begin select dengan memasukkan atau kita mencari nama untuk nama karyawan from karyawan where ID karyawan, di mana kita ID karyawan ini kita buat yang baru atau new ID karyawan. Setelah itu kita insert into log dan akan muncul pesan dan waktu. Values, yang mana values ini hasil atau keluaran dari trigger tadi yang di atas. Yang akan keluar yaitu presensi baru oleh dengan nama karyawannya siapa, pada tanggal berapa, dan jam datang dan jam pulangnya berapa. Di mana di sini kita menggunakan current timestamp dengan agar waktu kita terbaru atau waktu kita saat ini. Setelah itu kita di baris yang trigger ini kita meng-create trigger lagi dengan presensi to log trigger. Setelah itu kita insert on presensi, atau setelah itu masuk ke dalam tabel presensi. Setelah selesai nanti akan dieksekusi atau execute function ke salin to log. Contoh dari data tadi yang kita run, di mana terdapat ID presensi, ID karyawan, ID divisi, tanggal, jam datang, dan jam pulang. Di mana hasil ini didapatkan dari trigger yang tadi. Selanjutnya ke bagian select from log, di mana ketika kita run dari log ini, kita akan mendapatkan tabel berupa ID, pesan, dan waktu. Yang mana ID ini ID dari karyawan dan pesan ketika karyawan masuk dan keluar. Ya, selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Siti Nurlia Kilmas. Waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih untuk Ahmad atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan lagi trigger, di mana tadi sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya itu Kak Ahmad tentang trigger. Nah, di sini juga saya membuat dua trigger, yang di mana eh, trigger di sini itu untuk memunculkan notifikasi atas aktivitas dalam eh, presensi. Yang di mana tadi kita telah menambahkan satu tabel yaitu log yang dimana di situ nanti akan menampung semua aktivitas atau notifikasi dari aktivitas dalam presensi ini. Nah, setelah tadi kita menampilkan atas nama siapa yang telah presensi, di sini juga saya ingin menambahkan satu trigger yang dimana nantinya pada total persen yang ada pada tabel karyawan itu nanti dia akan bertambah secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi atau menginsertkan lagi gitu. Nah, di mana di sini saya mengupdate saya mengupdate karyawan dengan saya mengambil total present, di mana total plus 1 berdasarkan ID dan direcord by ID karyawan. Setelah itu, nantinya akan di-insert into log pesan dan waktu, di mana di sini saya menambahkan lagi values-nya itu adalah karyawan atas nama, namanya adalah nama car. Nama car ini dari mana? Nama car ini adalah deklarasi dari function di mana di situ ada nama car sebagai nama karyawan dan total itu nanti yang dimana menampung total present yang ada pada tabel karyawan. Nah, setelah itu kita buat uh, triggernya, di mana triggernya ini trigger karyawan presensi, di mana after insert on presensi, di mana kita setelah insert siapa yang presensi, nanti dia akan masuk ke karyawan presensi. Nah, di mana di sini saya menginsert pada karyawan atas nama Cici. Nah, setelah kita insert pada nomor urut 16, di situ ada admin telah menambahkan karyawan baru, itu Cici. Nah, di sini juga saya menginsert presensi Cici, yang dimana di sini ID karyawan atas nama Cici ini adalah 5. Kayak gitu. Makanya di sini ada karyawan atas nama Cici telah presensi. Plus, di situ ada presensi dengan tanggal dan juga jamnya. Nah, kenapa sih bisa muncul admin telah menambahkan karyawan baru? Dan di sini juga kalau kita menghapus atau kita mengupdate, itu nantinya akan muncul karena saya telah membuat trigger atau function trigger, yaitu kita bisa lihat di sebelah kiri, di situ ada trigger function, di situ ada 4, di mana ada karyawan baru, karyawan hapus, karyawan presensi, dan silent to log. Jadi setiap aktivitas mau itu hapus, mau itu di-insert, itu nanti akan masuk. Nah, contohnya kayak tadi, admin telah menambahkan karyawan baru sama Cici. Nah, di sini setelah kita menginsert tadi kan harusnya total presentnya Cici yang awalnya tuh kan 2. Kita bisa lihat di atas yang di-insert, di situ value-nya, di situ 2. Nah, 2. Nah, setelah kita insert, kan kita pakai trigger. Nah, dia ke update menjadi 3. Nah, ini adalah tampilan dari ERD dari aplikasi kami atau dari sistem presensi karyawan, yang dimana semuanya telah berelasi kecuali tabel log. Dimana tabel log ini adalah sebagai notifikasi aktivitas dalam sistem sistem presensi kami. Mungkin kita akan demokan sedikit ya tentang mungkin insert atau delete. Izin share screen ya.
sini. Nah, di sini ini aku ubah aja. Kita mau insert selnya 9 deh. 9 namanya. Lala. Terus ini kita ganti. Ini ya. Terus kita insert. Nah, berhasil ya. Kita lihat dulu ada nggak atas nama Lala di di tabel karyawan. Ada ya di sini. Lala, Jalan Pari, terus nomor HP-nya, email, dan total presensinya. Terus di log berhasil tidak? Kita lihat. Nah, di log juga berhasil ya. Admin telah menambahkan karyawan baru, yaitu Lala, kayak gitu. Terus kita juga bisa, di sini kita tambah 9 ya. Nah, tinggal, ini gini. Harusnya dari 3, dari 1 menjadi 2. Hasil, kita lihat lagi di tabel karyawan. Nah, berhasil ya. Kayak gini. Dan di tabel log juga harusnya masuk. Ya, ya. Berhasil. Di sini tertulis karyawan atas nama Lala telah presensi pada jam sekian. Dan juga di sini diberitahukan presensi baru oleh Lala pada tanggal, bulan, tahun, dan juga jam datang, jam pulangnya. Gitu. Sekian dari saya kembalikan ke Kak Wiji Sebekti. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan kami, Kak Ahmad Asyari dan Kak Siti Nuria Klimak yang udah sangat hebat ya menjelaskan dari hasil presentasi kami, dari proyek kami. Eh, banyak kurangnya, banyak kekurangannya kami mohon maaf, mohon bimbingannya kepada Ibu Cian selaku dosen pemrograman PLI Sikel. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.